Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Pemirsa, para agen cabang-cabang Jannah Firdaus dimanapun Anda berada, alhamdulillah jumpa lagi bersama Daeng Syawal dalam program Cerdas Cerita Daeng Syawal bersama Jannah Firdaus. Nah teman-teman, kemarin kita sudah bahas tentang Nabi Musa alaihissalam. Nah sekarang kita masih lanjutkan tentang Nabi Musa alaihissalam, beberapa peristiwa-peristiwa yang luar biasa tentang menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi Fir'aun la'natullah alaih. Nah, jadi teman-teman, yang pertama itu Nabi Musa alaihissalam ketika masih kecil, ya masih dibesarkan sama ibu angkatnya, yaitu Sayyidah Asiyah, yaitu istrinya Fir'aun. Ketika kecil ini, suatu ketika pas lagi digendong nih, ya, digendong Nabi Musa alaihissalam digendong sama Sayyidah Asiyah. Ternyata ketika mendekat Fir'aun ini karena kan jenggotnya Nabi Musa, Fir'aun ini ditarik sama Nabi Musa kecil, ditarik. Dan ketika ditarik itu, tarikannya itu seperti bukan tarikan anak-anak kecil yang biasa gitu, bukan hanya tarikan yang lemah ataupun yang kayak orang main-main, ya kalau anak kecil kan sering main-main. Nah, bukan seperti itu. Ternyata tarikan tangannya, menarik jenggotnya itu sangat kuat, dan ada riwayat yang mengatakan sampai berdarah. Ya, coba bayangkan, ini tarikan seorang bayi kecil, balita ibaratnya, yang menarik jenggot tapi sampai berdarah. Maka Fir'aun sudah curiga tuh. Jangan sampai ini bayi yang memang yang sudah diramalkan sama pesihir-pesihirnya atau tukang ramalnya Fir'aun la'natullah alaih. Ya, maka Fir'aun ini berinisiatif nih. Dia berinisiatif untuk memberikan pilihan. Nih, di tangan kanan susu, di tangan kiri bara api. Di riwayat lain mengatakan tangan kanannya roti, tangan kirinya bara api. Maka sebenarnya kalau misalkan secara kenabian pasti ataupun normal pasti memilih susu ataupun roti tersebut. Tetapi karena Allah ingin menyelamatkan Nabi Musa kecil ini, maka dipilihnya lah bara api dan dimakan. Nah itulah sebagai latar belakang makanya kenapa Nabi Musa alaihissalam ini cadel, nggak bagus ngomongnya, nggak terlalu fasih seperti Nabi Harun alaihissalam, saudaranya. Makanya ketika menghadapi Fir'aun, maka Nabi Musa ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah mudahkan urusanku ya Allah. Maka teman-teman, ini adalah doa yang para ulama kita mengijazahkan bahwasanya kalau kita menghadapi sebuah kesulitan, menghadapi suatu masalah ataupun mau menghadap bos atau komandan, jangan lupa baca doa ini. Karena ini adalah doa yang diajarkan sama Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi Fir'aun, raja yang sangat zalim, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Nah, itu dibaca doa ini. Maka ternyata Masya Allah luar biasa ya. Ini Fir'aun aja ibaratnya ketika mau dihadapi Fir'aun,
itu kita tetap meminta untuk supaya dakwahnya tetap lemah lembut, mudah-mudahan diterima gitu kan. Maka yang menghadap kepada bos ataupun komandan, jangan lupa baca doa ini biar komandannya juga takluk ya. Nah, makanya Nabi Musa alaihissalam ini dia cadel ya, karena dia makan bara api. Nah, itu cerita pertama. Cerita yang kedua, peristiwa ketika Nabi Musa alaihissalam sudah besar dan ketika melawan tukang sihirnya Firaun. Ketika yang tali disihir berubah menjadi ular ya. Ya. Tapi ternyata istilahnya ibaratnya itu mau menakut-nakuti Nabi Musa. Maka di dalam surah Thaha dikatakan, tadi kita sudah bacakan di muqaddimah awal ya. Qala alqiha ya Musa. Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, lawan dia. Lemparkan. Yang mana yang lemparkan? Tongkatmu. Tongkatnya dilemparkan. Ternyata tongkatnya ini berubah menjadi ular. Ya. Falqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Tiba-tiba seekor ular itu langsung sigap ya, merayap dan memakan ular-ular tadi ya, yang sihir-sihir tadi. Ini kalau misalkan kita mau bikin ini ya, mau bikin video atau kartun, ini kita bikin sinetron ataupun apa, ini cakep banget ini. Ini tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular yang gede, terbang ke atas. Habis itu turun ke bawah, memakan semua ular-ular tukang sihir tadi. Nah, masya Allah. Nah, teman-teman, beberapa tukang sihir itu sebenarnya ada yang beriman, ada juga yang karena kesombongannya, wah ini betul-betul sihir yang nyata ini. Ini Musa ini luar biasa ini, ya. Maka ada yang beriman, ada pula yang membelot. Tetap dia takut, apalagi takut sama Firaun kan, karena Firaun lagi di depannya ini. Nah, maka teman-teman, luar biasa untuk menghadapi seorang pemimpin yang sangat zalim ya, Firaun laknatullah alaih. Ini kita disuruh tetap senantiasa bertawakal kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah ya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkan dadaku ya Allah. Ya, buka hatiku ya Allah untuk menerima semua cobaan ini. Kita punya pemimpin yang zalim, kita meminta kepada Allah, ya Allah, kuatkan saya Allah untuk melewati semuanya ya Allah. Dan juga jangan lupa untuk mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Nah, singkat cerita, ketika Nabi Musa alaihissalam ini kabur ya. Banyak beberapa kisah atau cerita Nabi Musa ini yang luar biasa. Gitu, kabur. Pernah juga dia mukul mati orang tersebut. Jadi Nabi Musa luar biasa. Dan juga Nabi yang paling banyak bercakap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak ngobrol itu ya Nabi Musa. Makanya diberikan gelar Kalamullah. Ya, maka teman-teman, ketika kabur dan dikejar sama Firaun, nah itulah yang ketika sudah di tepi laut luas ya, laut merah, maka dipukulkannya lah tongkatnya. Nah teman-teman, pelajaran yang bisa diambil ketika memukulkan tongkat itu, kira-kira apakah Nabi Musa tahu bahwasanya ketika dilemparkan tongkatnya itu lautan akan terbelah? Tidak, dia nggak tahu. Sama dengan tadi ketika melemparkan tongkatnya akan berubah menjadi ular, nggak tahu. Tapi ketika dipukulkan, dia itu cuma satu, saya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sami'na wa ata'na. Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala, saya ikut. Karena pasti namanya Allah sang pencipta, ya, kekasihnya tidak mungkin memberikan petunjuk yang salah, ya, nggak mungkin memberikan map yang salah, nggak mungkin. Maka dia Nabi Musa alaihissalam, sami'na wa ta'na. Saya dengar dan saya taat ya Allah. Bismillah, lemparkan tongkat berubah jadi ular, pukulkan tongkat ke laut langsung terbelah. Maka masuklah Nabi Musa alaihissalam berlindung melewati laut bersama dengan para pengikutnya. Sebenarnya Firaun ini sudah kagetnya bukan kepalang, sudah takut banget sudah. Wah, ini betul-betul pencipta ini. Jadi, kita lawannya bukan hanya sama Nabi Musa ini, tapi melawan Tuhannya ini. Ya, nggak mungkin secara logika dia nggak mungkin nerima juga itu. Udah,
bisa-bisanya lautan bisa terbelah seperti itu. Jadi dia pun sudah berhenti tuh. Tapi ketika berhenti, ada riwayat mengatakan, ya, ada kuda betina yang cantik masuk ke dalam terowongan laut tersebut, masuk. Nah, begitu tadinya Firaun sudah nggak mau masuk. Ya, tahu dia ini kalau ini udah nggak beres ini. Wah, luar biasa sudah Nabi Musa, nggak mungkin kita bisa lawan. Nah, tapi kudanya Firaun, ya, karena jantan, melihat kuda betina yang masuk, akhirnya dia pun ikut. Namanya jantan itu kalau lihat betina itu langsung berubah matanya jadi love ini. Ya, udah jatuh cinta dia. Ngejar betina tersebut. Padahal Firaun sudah melawan supaya kudanya ini nggak ikut masuk ke dalam. Tapi karena sudah, ya udah skenario Allah Subhanahu Wa Taala, ya, akhirnya masuklah mereka. Nah, karena bosnya sudah masuk, Firaun sudah masuk, ya pengikutnya yang lain pun pasti otomatis masuk semua. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, kelelap semua. Sempat juga Firaun juga mau bertobat sebenarnya, ya. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Tapi malaikat Jibril datang, dikasih dimasukin tuh tanah sampai dia nggak bisa. Karena kalau jangan sampai niatnya ini malaikat Jibril, karena malaikat Jibril tahu Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pemaaf. Ya. Jadi jangan sampai karena nyawa belum sampai ke tenggorokan, ya, maka pasti otomatis Firaun ini diampuni nih. Bisa diampuni oleh Allah saking pemaafnya Allah. Makanya ada doa itu di bulan suci Ramadan ini yang kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, istrinya baginda Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau misalkan ada doa yang paling mustajab malam ini, ya, dan andaikan cuma satu yang dikabulkan, doa apa yang saya panjatkan? Itu Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, itu. Ya Allah, Allahumma innaka afuun, ya Allah, engkau Maha Pemaaf, ya Allah. Tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan, ya Allah. Ya. Fa'fu anni, ya Allah. Maafkan saya, Allah. Maafkan kami, ya Allah. Maka memang malaikat Jibril tahu kalau Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Karena kalau misalkan saya nggak masukin tanah ke dalam mulutnya, saya nggak sumbat mulutnya, saya nggak tambal mulutnya, bisa-bisa diampuni nih. Kurang ajar kali nih, kau sudah mengaku jadi Tuhan, bukan lagi ngaku jadi nabi, bukan lagi ngaku jadi malaikat, ngaku jadi Tuhan. La ilaha illallah. Maka teman-teman, janganlah kita sombong gara-gara jabatan, ya, janganlah sombong gara-gara popularitas. Janganlah sombong gara-gara harta. Nah, ada juga kisah Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Qarun, laknatullah alaih. Jadi Qarun ini sejaman juga dengan Nabi Musa alaihissalam, dan juga masih termasuk sepupunya, sepupu dekat, masih saudara dengan Nabi Musa alaihissalam. Seperti apa ceritanya? Nah, nanti episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.